tindakan yang dapat dilakukan. Pemanasan global, peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi disebabkan oleh efek rumah kaca yang berlebihan. Mengapa ini penting? Dampak yang luas dan merusak pada lingkungan dan kehidupan manusia perlu ditindakan segera untuk mengurangi dan mengatasi dampaknya. Efek rumah kaca. Prinsip dasar efek rumah kaca adalah proses alami yang menghangatkan bumi. Radiasi matahari masuk ke atmosfer sebagai diserap oleh permukaan bumi dan sebagai dipantulkan kembali sebagai radiasi inframerah panas. GRK seperti karbon dioksida, CO2, metana CH4, dan uap air menyerap sebagai radiasi inframerah ini dan memancarkannya kembali ke bumi sehingga memerangkap panas. Peningkatan GRK, aktivitas manusia, terutama pembakaran bahan bakar fosil, meningkatkan konsentrasi GRK. Akibatnya, lebih banyak panas terangkap menyebabkan pemanasan global. Penyebab pemanasan global, pembakaran bahan fosil, penggunaan batu bara, minyak, dan gas alam untuk energi menghasilkan emisi CO2 terbesar. Sektor transportasi, industri, dan pembangkit listrik adalah penyumbang utama. Deforestasi, penebangan hutan mengurangi jumlah pohon yang menyerap CO2. Pembakaran hutan juga melepaskan CO2 ke atmosfer. Pertanian dan limbah. Penggunaan pupuk nitrogen menghasilkan emisi N20. Peternakan menghasilkan emisi CH4 dan pencernaan hewan. Timbunan sampah organik menghasilkan CH4 saat terurai. Dampak pemanasan global, kenaikan suhu, peningkatan suhu ekstrim, dan gelombang panas yang lebih sering. Dampak pada kesehatan manusia, pertanian, dan ekosistem. Perubahan iklim, pola cuaca yang tidak terduga dan ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan badai. Perubahan musim dan curah hujan. Kenaikan permukaan laut, mencairkan es di kutub dan di glasier menyebabkan naiknya permukaan laut. Ancaman bagi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, gangguan ekosistem, perubahan habitat dan migrasi spesies, kepunahan spesies yang tidak mampu beradaptasi, mengurangi emisi GRK, energi terbarukan, beralih ke sumber energi bersih seperti matahari, angin, dan panas bumi, efisiensi energi, mengurangi konsumsi energi di rumah, transportasi, dan industri. Transportasi berkelanjutan, menggunakan transportasi umum, sepeda, atau kendaraan listrik. Pengelolaan hutan, melindungi hutan yang ada dan menanam kembali hutan yang rusak. Adaptasi terhadap dampak yang tak terhindarkan, infrastruktur, membangun infrastruktur yang tahan terhadap banjir, badai, dan kenaikan permukaan laut. Pertanian, mengembangkan varietas tanaman yang tahan kekeringan dan banjir. Pengelolaan air, meningkatkan efisiensi penggunaan air dan mengembangkan sumber air alternatif. Kesehatan masyarakat, meningkatkan kesiagaan terhadap penyakit yang terkait dengan perubahan iklim. Mengurangi jejak karbon, hemat energi, matikan lampu dan peralatan elektronik saat tidak digunakan. Kurangi penggunaan kendaraan pribadi. Gunakan transportasi umum, sepeda, atau berjalan kaki. Daur ulang sampah dan kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Konsumsi berkelanjutan. Beli produk lokal dan ramah lingkungan. Pola makan, kurangi konsumsi daging dan pilihan makanan nabati. Kesimpulan, solusi ada di tangan kita. Mitigasi dan adaptasi adalah kunci untuk mengurangi dampak pemanasan global. Masa depan bumi tergantung pada tindakan kita hari ini. Mari bersama-sama menciptakan masa depan yang berkelanjutan dan lestari.